Salamu Allahu Akbar. Salamu alaikum ya jamaah. Salamu alaikum ya jamaah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Islamku keren dimanapun berada. Ketemu lagi dengan saya Syaf Ahmad dan rekan-rekan saya Muzaffar Ahmad. Saya Lutfi Julian Putra. Masih dalam acara konten bareng ya. Pada kesempatan kali ini kita ini kan sekarang sudah berada di penghujung tahun ya. Penghujung tahun 2021 ya. Hendak menuju 2022. Nah, maka dari itu insyaallah kami di sini akan berbicara mengenai refleksi dari 2021 dan bagaimana kita melakukan resolusi untuk tahun yang akan datang. Nah, ini setiap tahun kita selalu buat kayak gini ya. Ya. Kalau dulu kita podcast nih, Ya, podcast. Jadi setiap tahun pergantian harus ada yang yang menjadikan bahan pemikiran kita deh. Bahan renungan apa yang udah kita lakukan sama yang akan kita lakukan. Nah, ini kita flashback dulu nih ya. Tahun 2021 ini. Nah, menurut tahun ke belakang lah. Menurut Bapak-bapak sekalian secara garis besar bagaimana sih refleksi tahun 2021 yang kemarin? Iya, 2021 memang tahun yang cukup ini ya bagi kita semuanya, masih juga wabah masih juga belum usai begitu. Dari awal tahun sudah wabah sudah mulai. Tahun, kemudian juga ekonomi bangsa kita, negeri kita juga cukup mendapatkan ujian gitu ya. Kemudian juga ya banyaklah hal-hal yang memerlukan istilahnya ketabahan dan banyak sekali muhasabah ya. Betul. Ditambah lagi selama tahun ini kan COVID kemarin meningkat ya. Terus kita juga melewati masa-masa vaksinasi ya. Artinya dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya itu kan kita dari yang normal kemudian jatuh. Nah, sekarang itu sebenarnya tahun ini tuh tahun kebangkitan lagi, mulai kembali lagi. Rasanya begitu ya. Rasanya begitu. Yang kemarin itu memang kasus COVID yang banyak ya. Yang 2021 kita rasakan bagaimana kalau dulu puncaknya itu kayaknya memang di tahun ini juga. Gitu. Waktu dulu kita rasanya orang-orang ada yang meninggal cuma udah gitu ya. Tapi sekarang tahun 2021 nih kok yang meninggal, yang kena COVID itu seperti orang yang terdekat dengan kita gitu. Semuanya pasti ada yang ini. Nggak nyangka ya. Gitu. Semua orang pasti ada orang terdekatnya yang dikenal atau yang dikenal itu kena gitu. Kalau yang awal-awal mah mungkin tidak seperti yang 2021 ya. Apalagi pasca Lebaran ya, pasca Idul Fitri itu makin banyak yang meroket ya. Ya itu yang saya merasakan sendiri lah di grup-grup WhatsApp itu, ucapan belasungkawa itu hampir setiap hari itu ada saja yang mendapat musibah lah gitu. Dan ya ini menjadi bahan renungan juga sih tadi, bahan renungan buat kita. Walaupun setelahnya seperti ada itu ada harapan baru. Harapan baru. Jadi kayaknya tahun ini tuh semacam titik balik gitu ya. Jadi dari yang turun, kemudian kayaknya dia akan bangkit lagi gitu. Udah kayak mungkin tahun ini tahun yang paling kayak roller coaster gitu. Jadi paling berwarna juga, yang paling bermacam-macam gitu perasaan yang dirasakan di tahun 2021 ini gitu. Dan ada istilah badai pasti berlalu ya. Iya. Mudah-mudahan kita yang itu badai yang itu sudah berlalu dan kita istilahnya 2 tahun kemarin ya kayak saya kan termasuk penggemar sepak bola gitu ya. Yang selalu nonton sepak bola selama beberapa tahun sekitar 2 tahun ya kan nonton bola itu sepi gitu di stadion, nggak ada yang nonton gitu kan. Kemarin kan Euro sudah mulai gitu ya. Dan kompetisi-kompetisi yang lain juga sudah bisa berjalan yang melihat orang bisa mulai ngumpul lagi walaupun belum full gitu ya. Itu seperti memberikan semangat baru juga gitu ya. Ini yang sekarang lagi rame Piala AFF. Oh iya, lagi rame ya. Walaupun memang mudah-mudahan tahun depan di titik balik juara Indonesia. Insyaallah. Semangat. Walaupun ada yang masih ngerasa sedih mungkin Messi-nya pindah. Ya jadi memang berbagai rasa lah ya di tahun 2021 ini gitu kalau kita merefleksikan gitu ya. Nah,
kemudian selain COVID nih Pak, mungkin kita berbicara juga kan, karena ya hampir setiap tahun kayaknya kita berbicara soal COVID saja kan. Iya. Ya, Sekarang udah lebih inilah, bukan hanya COVID aja sih, banyak sih Iya, pembahasannya. banyak pembahasan yang ya salah satunya ini tahun ini juga saya lihat termasuk apa ya, tahun bencana juga ya. Betul. Nah, ini juga beberapa tempat saya lihat di Sintang banjir bandang yang cukup lama, di Garut waktu itu ada juga longsor Iya. kan. Kemudian Semeru nih. Nah, yang terakhir Gunung Semeru ya kan. Mhm. Ya memang jadi ini juga apa namanya? Ya apa? Bagi kita itu yang melihat itu harus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Ya kita nggak kena gitu ya, tapi juga buat yang terkena musibah juga ya ujian kesabaran gitu. Untuk yang pencinta movie juga akhir tahun ini banyak bermunculan movie bagus. Dan ya bisa nonton di rumah juga kan. Di rumah juga. Ya, tapi itu buat Indonesia sendiri juga cukup ini ya, Thomas Piala Thomas kemarin kita juara ya. Kemudian di Olimpiade ganda putri kita juga berjaya gitu kan. Benar. Terakhir yang kesukaan Pak Lutfi nih, kata juga mau nonton Mandalika, sudah mulai dibuka ya Pak ya. Kapan nih kita kesana? MotoGP ya. Kemarin Superbike juga lancar di sana kan. Alhamdulillah. Ini kebanggaan terbaru tuh. Betul. Mungkin tahun depan insya Allah nih Jakarta. Formula E. Jakarta. Stadion baru ya. Saya kira Formula E. Belum. Nah, ya jadi kita di sini berbicara sebagai seorang Muslim, Pak ya. Iya. Nah, dalam merefleksikan diri, ya selama 1 tahun ini, bagaimana kita harus mengambil pelajaran tahun 2021. Kalau saya sendiri sih, pelajaran yang saya ambil yaitu mengenai masalah keitaatan. Bagaimana ya setelah kemarin COVID itu kan ada anjuran dituntut untuk taat ya sama untuk taat dengan pemerintah, dengan kita dengan huzur ya kan, bagaimana kita diperintahkan ya untuk mengikuti protokol, misalnya ikut mengekang diri kita, vaksinasi. Jadi ya tahun diujinya keitaatan gitu menurut saya, salah satunya itu pelajaran yang bisa saya ambil gitu. Selain itu mungkin kesabaran kali. Kesabaran juga kan selama 2 tahun inilah ya, 2 tahun ini kemudian tahun kemarin juga ya, tahun inilah tahun sebelumnya, kemudian tahun ini juga kan kesabaran itu kita diuji betul ya. Pertama, kita tidak boleh pulang selama Lebaran, ya, di rumah aja gitu kan. Itu juga hal yang, gimana? Harus sabar. Terus kita menghadapi ya keluarga-keluarga kita yang katakanlah mereka terkena pandemi dan lain sebagainya, sampai ada yang meninggal, itu kan ujian kesabaran juga. Selain itu juga ya tadi ketaatan juga kesabaran. Bagaimana kita harus menghadapi keadaan yang seperti ini, banyak orang yang di PHK, ya, banyak orang yang ya katakanlah tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Jadi tahun ini tuh tahun banyak yang bisa diambil sebenarnya. Ya, banyak yang bisa diambil sebagai refleksi. Dan kita ya patut bersyukur ya, karena kita sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Ya, itu yang paling nikmat yang diantara nikmat yang paling besar adalah nikmat kesehatan yang mungkin kita kadang suka lupakan gitu ya. Ya itu. Ya, ada beberapa orang juga yang mengeluh lah selama COVID, mungkin ya dalam hal perekonomian misalnya yang jatuh, ada yang di PHK ya. Tapi ada satu yang paling penting adalah ketika kita tadi diberikan kesehatan, yaitu sebenarnya kalau secara ekonomi, hitung-hitungan ekonomi, kalau kita misalnya terkena penyakit itu lebih merugikan kan. Ya, tapi dengan kesehatan itu sendiri saja ya, sebuah karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dipandang secara ekonomi juga itu sebuah sebuah keuntungan gitu sebenarnya juga buat kita. Dalam masalah ibadah juga sebenarnya ya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya pikiran yang pikiran kita nggak sempit gitu. Pikiran kita itu terbuka bahwa Allah Subhanahu wa taala ngasih kita waktu, kesempatan untuk banyak-banyak beribadah, beramal kan. Jadi kalau kita hanya pikirannya negatif saja, mikirnya saya gini nggak bisa bekerja, nggak bisa itu dan sebagainya. Tapi kalau kita memandangnya dari sisi rohani, sebenarnya Allah memberikan kita kesempatan nih. Kan orang-orang yang katakanlah yang dalam keadaan susah itu kalau berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya loh. Jadi itu memang harus itulah yang bagian dari orang yang selalu berpikir positif ya. Walaupun memang
kenyataannya terlihat ini adalah banyak sekali kesulitan, musibah. Tapi kalau memang selalu berpikiran positif, karena di balik musibah, di balik kesulitan itu selalu ada hikmah. Betul. Dan orang yang selalu berpikiran positif, dia mencari hikmah di balik itu. Karena sayang juga sih kalau kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, terus tidak mau mengambil hikmah di balik ini semua gitu kan. Sudah pastilah dapat kesulitan ya. Benar. Cuman harus ada lebihnya. Apa? Oke, saya terima, memang tidak bisa ditolak ya. Ini adalah kesulitan atau ini. Tapi saya harus cari hikmahnya tadi yang tadi sampaikan. Hikmahnya apa? Orang yang tadinya sibuk misalnya salah satunya gitu ya, sibuk dalam kegiatan di luar, kemudian harus WFH gitu ya, kerja dari rumah dan lebih banyak waktunya dengan diri sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala bisa banyak untuk perenungan, kemudian ibadah begitu ya, dan lain-lainnya. Ya, seperti yang dalam surah Al-Baqarah kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Allah pasti ngasih cobaan, ujian segala macam. Kita bagaimana menghadapinya? Sabar, sholat. Ya. Kemudian di situ bila kabar suka kepada orang-orang yang iman kan. Orang yang sabar. Jadi itu kalau lihat dari ayatnya sangat menarik Pak sebetulnya. Menarik bagaimana Tuhan itu disambil memberitahu juga memotivasi, karena di sini dikatakan auzubillahi wabasyiril sabirin. Berilah kabar suka kepada orang yang sabar. Artinya orang yang kena musibah kan biasanya sedang sedih. Tapi Allah Ta'ala ini yang bicara, bukannya manusia, bahwa beri kabar suka kepada orang yang sabar. Yang seperti apa ya? Itu ayat selanjutnya, Al-Ayat. Jadi di sini tuh menurut saya atau bagi saya, mungkin bagi kita semua, ayat ini ayat yang sangat indah dan memang mengena dalam hati sehingga menguatkan kita. Wabasyiril sabirin. Bila kabar suka. Jadi kita mendapatkan kekuatan gitu. Kita jangan lupa bahwasanya ujian itu sendiri juga berasal dari Allah Ta'ala kan. Walanabluwannakum di situ kan disebutkan bahwasanya Allah sendiri pasti niscaya. Jadi kalau kita nggak dapat ujian, misalnya sama COVID itu kita nggak dapat ujian, kita harus bertanya-tanya kepada Allah. Allah mengakui nggak keimanan kita selama ini gitu kan, perbuatan kita, amalan kita selama ini gitu. Karena orang yang diakui oleh Allah Ta'ala keimanannya, amalnya, pasti akan diuji oleh Allah untuk melihat apa konsistensi kita tuh beramal memang benar-benar karena Allah Ta'ala atau ingin dipuji dan sebagainya kan gitu. Di dalam sekolah aja ada ujian kan. Betul. Bagaimana dalam kehidupan gitu ya. Tujuannya apa mungkin ujiannya? Untuk kenaikan kelas. Kenaikan kelas. Dan juga kenaikan level keimanan kita. Kebijaksanaan. Sebagainya. Banyak sih hal positif yang bisa kita ambil sebenarnya dari ya banyaknya musibah, cobaan yang kita hadapi selama tahun 2021 ini kan. Nah, kalau kita balik lagi nih, masalah kita masuk nih tahun baru ya. Tahun baru 2021 lewat, masuk 2022 nih. Banyak, kalau kita lihat pengalaman nih, tahun baru itu orang banyak memaknainya dengan berbagai macam makna ya. Berbagai macam hal. Sebenarnya kalau dikatakan tahun baru, apa sih yang baru? Ya, kalau kita jadikan renungan, apa sih yang baru buat kita? Ya, apakah mobil kita baru, rumah kita baru, atau misalnya yang masih katakan anak muda pacar baru misalnya, atau bagaimana? Baru itu seperti apa yang harus kita maknai, gitu kan? Ya, kita bisa melihat dari berbagai sisi dan bagaimana kita harus menghadapi tahun baru itu. Ya, apalagi ini udah 2 tahun. Ya kita tahu lah sebelum pandemi bagaimana perayaan tahun baru begitu meriah di mana-mana, ya kan? Euforianya. Orang itu kayaknya kalau malam tahun baru nggak dihabiskan di luaran ya. Itu nggak ada yang kurang katanya gitu. Foya-foya lah. Ya gitu. Nah ini 2 tahun ini kemarin tidak bisa kan? Nah kalau misalnya sekarang sudah turun ya kebayang, maksudnya ada keinginan pasti kita ngumpul lagi di mana, di Monas atau di mana lah, di beberapa tempat keramaian, walaupun mungkin dibatasi oleh pemerintah ya. Nah ini bagaimana kita sendiri memaknai gitu ya tahun yang baru ini tadi gitu ya. Dan kan di Islam sendiri kan sebenarnya kita tidak juga dicontohkan, diajarkan merayakan tahun baru itu dengan tadi foya-foya, hal-hal yang lagau kan gitu. Dan ada pelajaran dari 2 tahun belakangan ini Pak, yang perayaan tidak adanya perayaan tahun baru ya secara seperti sebelumnya adalah ada dua model orang setelah adanya 2 tahun ini gitu. Maksudnya
ada yang dia setelah ini dia akan dalam tanda kutip balas dendam dan akan hura-hura lagi. Ada yang dia menyadari ya. hasil perenungan, rupanya saya tidak hura-hura pun nggak ada masalah kok, nggak ada yang kurang. Nggak akan ini kok nggak mati gitu. Jadi gitu. mungkin lebih baik gitu ya. Tahun juga tetap berganti kok gitu. Tahun berganti gitu aja, nggak ada yang kemudian tahun berganti berubah jadi Iron Man. Iya, nggak pesta juga nggak kemudian tahun 2022-nya nggak jadi kan gitu. Iya. Jadi paling tidak mengurangi kebiasaan euforia gitu kan, karena euforia kan tidak terlalu perlu gitu, terlalu penting ya. Tapi walaupun begitu masih tetap aja ada mungkin di masyarakat atau di anak muda yang tadi yang sebaliknya. Jadi karena kemarin 2 tahun ini terkekang, setelah kita mulai agak sedikit mereda nih, ingin membalas dendam, semuanya pengen dikeluarkan. Itu ada yang masih berpikiran seperti itu. Nah kalau kayak begitu bagaimana tuh? Sebenarnya kalau kita kembalikan lagi budaya merayakan tahun baru ini sebenarnya budaya dari mana kan gitu. Ya kan di Islam sendiri kan kita ada juga tahun baru Islam misalnya kan Muharram, tapi juga tahun baru Islam pun dalam perayaannya sebenarnya diajarkan, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW bukan dengan cara hura-hura gitu kan, tapi diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, mendekatkan diri kepada Allah, sholat tahajud gitu kan. Nah, hal seperti ini yang mungkin harus diarahkan lah ya. Kita susah untuk membendung gejolak muda kan, misalnya anak-anak muda ini untuk menghabiskan tahun itu ya. Tapi kan bisa diarahkan ke hal yang lain yang positif gitu. Dan diantaranya juga Pak membuat resolusi berdasarkan muhasabah gitu di tahun baru tuh. Jadi di samping muhasabah merenung gitu ya. Tapi juga bahan renungannya itu muhasabahnya dijadikan resolusi tahun baru gitu kan. Selama ini biasanya kalau tahun baru kan suka ada di TV wawancara pada artis tuh resolusinya kayak gimana resolusinya gitu kan. Nah, itu kan biasanya hanya ini aja seingat gitu, dari keluar dari benak, tapi yang bagus itu resolusi adalah yang berhasil dari muhasabah gitu. Biar lebih realistis dan bisa dicapai gitu kan. Dan bukan cuma ucapan aja, tapi harus dilakukan juga resolusinya. Iya, betul. Nah, mengenai muhasabah sendiri, muhasabah ini kalau rekan-rekan belum paham ya, istilah gampangnya itu introspeksi diri gitu ya. Kita melihat kelemahan-kelemahan kita yang sudah kita perbuat ataupun yang kebaikan-kebaikan apa yang belum kita perbuat gitu ya, untuk perbaikan. Nah, Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan di dalam kehidupan kita setiap hari itu paling tidak seperempat waktu kita itu habiskan untuk bermuhasabah. Itu. Nah, artinya memang kita diminta untuk kita melihat sendiri gitu ya. Dalam hadis katakan kalian hisaplah diri kalian sebelum dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Timbanglah amalan-amalan kalian sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita sudah dihisap oleh Allah, sudah nggak ada waktu untuk memperbaiki, artinya kan kita sudah tamat gitu ya. Waktu kita di dunia gitu loh. Jadi selama ada waktu kita untuk memperbaiki, kita masih diberikan sehat, berikan kesempatan ya untuk merubah itu, ya itu saatnya kita bermuhasabah tadi gitu. Pilihan itu sebenarnya ada di masing-masing orang kan, masing-masing orang. Nah, ini juga dalam hadis juga ada dan diriwayatkan dari Muslim, jadi dijelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap hari semua orang melanjutkan perjalanan hidupnya keluar mempertaruhkan dirinya. Ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang mencelakakannya. Jadi itu semua pilihan dari manusia sendiri. Ya, kalau misalkan ini tahun baru nih, dia mau membuat dirinya celaka atau dia membuat dirinya terbebas dari dosa dan sebagainya, itu kan pilihan dari manusia sendiri. Ya. Jadi bagaimana kita hidup itu perjalanan, ya. Namanya perjalanan kan ada berhentinya, ada majunya lagi, ada persinggahan dan sebagainya. Ada naik, ada turun. Katakanlah ketika kita nyampe di penghujung tahun baru ya, penghujung tahun itu, kita akan masuk ke satu daerah yang baru. Ya, kemudian kita akan melakukan perjalanan lagi dari tempat yang baru itu menuju kepada tempat yang berikutnya lagi. Ya. Tinggal bagaimana kitanya mau menghadapi perjalanan itu. Apakah kita mau mencelakakan diri kita dalam perjalanan itu, misalnya dengan ngebut-ngebutan, misalkan tidak pakai helm, jadi misalnya kalau perjalanan ya, dan sebagainya. Atau kita sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, misalkan berhati-hati dalam berkendara, menggunakan
perlengkapan untuk berkendara yang baik. Nah, seperti juga dalam kehidupan kan. Kalau tahun baru mengawali tahun itu kemudian apakah kita maunya berfoya-foya aja, maunya kita loss aja, ngebut-ngebutan aja gitu, atau kita mau hati-hati persiapkan untuk sampai kepada penghujung tahun berikutnya. Ya, itu. Ini bagaimana kita mengarahkan ya Pak? Apa sih? Pasti saya yakin keinginan setiap orang Pak adalah menjadi orang yang lebih baik ya pastinya. Memang untuk mencapai tahun 2022 pasti ya keinginan seperti itu ya. Walaupun cara yang ditempuh ya berbeda-beda itu tadi. Ya itu bagaimana kita bukan hanya punya keinginan menjadi lebih baik saja, tapi cara menempuhnya pun harus baik gitu. Betul. Cara meraih keinginan kita itu pun harus dilakukan dengan sebuah diawali misalnya dengan doa, dengan bismillah, dengan salat tahajud itu saya pikir akan menjadi lebih bermakna gitu. Benar. Ya, sebagai muslim kita harus melakukan itu, jangan sampai kita terbawa dengan ya katakanlah budaya-budaya barat yang bukan memang ada dalam Islam ya. Sebagai sahabat muslim kita coba itu. Nah, Al-Qur'annya ada kan kalau itu ya. Ya, hadisnya ya. Yang man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Nah, barang siapa yang tasyabbaha biqaumin yang menyerupai satu kaum, maka dia bisa dinilai bahwa dia dari mereka. Sama kalau kita umat muslim sama seperti umat orang-orang barat Eropa dalam merayakan tahun baru ya jadi seperti dari mereka begitu. Nggak punya identitas diri lagi gitu. Bukan berarti tidak boleh merayakan kesenangan. Jadi dalam Islam juga kita boleh mengungkapkan kesenangan, rasa syukur. Tapi kan caranya berbeda. Caranya berbeda ya. Caranya berbeda dengan lebih elegan, lebih bermanfaat. Tapi kita juga terakomodir ingin menyampaikan, menginginkan kesenangan kita gitu. Ya. Bukan nggak boleh berkumpul juga sebenarnya. Kalau kita boleh kumpul silaturahmi dengan teman itu ya kan sangat baik sebenarnya. Itu tinggal mungkin ya caranya saja. Yang tidak boleh itu sampai melupakan waktu tanpa ibadah dan lain sebagainya. Hanya untuk merayakan kesenangan yang semu aja. Ya udah beres waktunya, udah apa sih yang didapat? Nggak ada. Bahkan ada di beberapa daerah atau anak-anak muda yang punya pemikiran ya, mohon maaf ini sampai rela memberikan sesuatu kepada pacarnya misalnya pada tahun baru dan sebagainya. Itu kan nggak bagus gitu. Jadi akhlaknya malah hilang. Jadi boleh saja misalnya tahun baru, aduh saya masa senang bersyukur pada taling syukuran. Kamu sebar ayo traktir kita makan. Itu boleh juga. Tapi itu bukan satu tradisi yang harusnya, tapi ya boleh saja gitu. Terus kita berdoa, saya ada ini nih, ya berdoa. Ya merayakannya dengan cara bersyukur lah, bersyukur banyak bentuknya, entah bagaimana seperti tadi atau sedekah ya. Kalau ada orang yang lebih yang membutuhkan ya kan, banyak hal lah. Dan ingat juga kita nggak boleh jadi orang yang merugi. Orang yang merugi itu yang orang yang merugi itu yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin dan hari esok lebih buruk daripada hari ini. Itu yang merugi. Dalam surah Al-Hasyr kan Allah Ta'ala juga berfirman, ya ladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya, pada orang-orang beriman ini ya, orang yang bertakwa juga kepada Allah Ta'ala, kita diminta untuk memperhatikan ya, tiap-tiap jiwa itu diminta memperhatikan bagaimana keadaan kita di esok hari gitu. Mempersiapkan untuk esok hari. Iya, apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu ya, apa yang harus diprioritaskan gitu. Artinya Islam juga mengajarkan bahwa kita hidup itu harus engke kumaha gitu kalau bahasa Sundanya. Bukan sering gitu karena walaupun saya bukan jangan kumaha engke ya, tapi engke kumaha. Bagaimana nanti, tapi nanti bagaimana ini. Al-Qur'an pesannya seperti itu. Betul. Jadi jangan kumaha engke tapi engke kumaha. Ya. Harus ada apa? Ada goalnya. Jadi Sunda. Oke. Baik, mungkin itu Pak ya. Yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Jadi rekan-rekan sekalian, mari kita sama-sama ya membuat refleksi dulu ya. Kita refleksi 2021 kemarin. Apa-apa saja kelemahan kita, apa yang udah kita buat. Ya. Atau hal-hal yang belum kita capai, bagaimana mengatasinya nih kan? Nah, cari solusinya untuk mengatasinya. Jangan hanya di dalam benak Pak.
Betul. Benar-benar itu Harus kurang termotivasi, harus ditulis. Ada planning Itu gitu saya kelemahannya itu baru bisa lebih ini terdorong Ya. orang tuh dari segi psikologis juga. ya Psikis lebih ini. Kalau hanya saya ini udah lah. Ya. Untuk menatap masa depan kita harus punya planning. ya ada to do list-nya. Ya. To-do list-nya kita mau do and don't-nya harus kita buat, Betul. ngapain, apa yang harus tambah, dan apa ya dipersiapkan gitu. Nanti dilihat lagi di akhir tahun depan. Nah, di akhir tahun 2022 Ini rencana saya, Ya. saya ini bukan tidak gitu kan. mana yang sudah di checklist, mana yang masih jadi wishlist. Ya. Jangan cuma rencana tadi, jangan cuma jadi wacana. Iya, gitu. Apalagi jadi bencana. Aduh. ya kan? Ya, tapi harus terencana ya dan bisa terlaksana gitu ya. Terlaksana. Dan Iya. terlaksana gitu. Bisa juga, bagus juga ya. Di rencana jangan cuma jadi wacana. Ya, apalagi bencana, Apalagi bencana tapi tapi harus terlaksana. Iya. Oke. Buat quote di belakang ya. Iya. Baik, itu dulu yang Mungkin materi. Pak kita Apalagi? dari kita mungkin bisa menyampaikan harapannya nih di Oh, ya, masing-masing. Masing-masing. Apa Oke, sih boleh. harapannya untuk Indonesia atau untuk kita lah atau gimana? Dari Pak Muzaffar, saya mikir dulu. Dari sini dulu. Dari kanan. Apa sih? Pak Muzaffar dulu. Oke, harapannya apa ya? Harapannya ya pertama pasti ya keadaan yang sekarang kita alami ini mudah-mudahan tahun depan ini sudah menjadi lebih baik. Amin. Sekarang mulai dari pandeminya, kemudian juga perekonomian dunia atau Indonesia pun akan semakin baik dan harapannya makin banyak orang yang kemudian mengenali Tuhannya dan kembali kepada Tuhannya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, kalau sih Itu Kalau dari saya, jadi saya sebutkan kapan banyak mikir sekali. ini? Jadi kalau saya memang tadi, ya mudah-mudahan kita cepat bisa hidup seperti normal seperti sedia kala. Kemudian dari kita yang muda-muda ini bisa punya lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih baik daripada sebelumnya lah. Amin. Lebih dekat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mencintai Al-Quran, ya kan? Tiap hari membiasakan diri membaca Al-Quran gitu ya. Yang tadinya bolong-bolong, hari ini baca, besok tidak, besok lagi baca, jadi baca Al-Quran gitu ya. Itu mungkin sementara dari saya. Ya, kalau dari saya mengaminkan kedua. paling mudah. Sudah disimpulkan sebenarnya. Itu kita harapan kita semua ya, menjadi ya Indonesia sekarang yang lebih baik gitu ya. Ya, kalau bisa juara AFF sekarang dan AC Milan di Scudetto lagi. Ya, itu tambahan. Saya ingin pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali hidup ya normal kembali, kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa kumpul lagi bareng-bareng, olahraga bareng, ngaji bareng-bareng gitu ya. Indonesia menjadi negeri yang kuat ya oleh para pemudanya yang hebat, tangguh. Dan kita bisa ngonten bareng-bareng dengan yang lain juga. Iya. Saya kira demikian acara kita. Jazakumullah khairal jaza buat rekan-rekan yang sudah menyaksikan. Saya Syihab, Saya Muzaffar. Saya Lutfi. Pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.